dari Bekasi ya. Maaf Umi, saya mau tanya, anak saya kelas 6 kalau disuruh susah banget misalkan belajar atau cuci piring bekas makan. Padahal sebelum kelas 6 malah lebih rajin. Sekarang malas banget. Gimana cara motivasi atau caranya biar dia tanpa disuruh tapi mau melakukan? Bagaimana caranya memotivasi anak untuk mau cuci piring lagi? Bahwa amal seseorang itu dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Kalau kemudian anak kita tadi yang kita inginkan adalah dari tampilan amal dia mau mencuci piring itu adalah sebagai sebuah amal yang merupakan perwujudan dari pemahaman bahwa dia sudah ngerti bahwa dia adalah seorang anak perempuan, usianya 9 tahun, itu adalah usia-usia di mana dia sudah mumayyiz, sudah bisa diajak ngomong, sudah mengerti, sudah mulai ada pada fase pendisiplinan di antara syariah yang diajarkan atau hukum-hukum yang kita ajarkan itu kemudian adalah juga menyiapkan dia mengenali kalau anak perempuan itu kewajiban-kewajiban di rumah, membantu orang tua, itu adalah di antara kewajibannya, maka berarti pastikan semua pemahaman yang dibutuhkan untuk melahirkan amal itu sudah terbentuk. Kalau pemahamannya belum ada, ya tentu amalnya belum ada. Tapi dulu sebelum dia 9 tahun, dia rajin loh melakukan itu, Ustazah. Oh, berarti bisa jadi pada saat itu, kalau misalkan itu pada usia pramumayyiz ya, atau ghairu mumayyiz, berarti dia belum memiliki kemampuan berpikir atau memahami, tapi lebih ke arah kesadaran yang sifatnya ghoriziyah. Mungkin saat itu dia mau karena dia senang main air. Ghoriziyah, dia senang seperti kok bisa melaksanakan seperti orang besar, tapi bagi dia itu main-main saja misalkan, sesuatu yang menyenangkan untuk main-main, bukan diberi tanggung jawab nyuci piringnya sendiri sebagai sebuah kewajiban, misalnya begitu. Tentu berbeda, kan begitu kan? Maka kalau kemudian kita menginginkan amalnya itu permanen sebagai hasil dari satu pemahaman tertentu tadi, ya pemahamannya itu yang harus dipastikan sampai. Tapi meskipun pemahaman itu sudah kemudian kita bentuk dalam arti sakofa-sakofa yang dibutuhkan, informasi-informasi yang dibutuhkan untuk dia berpikir, proses berpikirnya benar sehingga hasil pemahaman yang benar itu sudah kita berikan, itu pun tidak otomatis pasti pemahaman itu akan dia gunakan mengikat amal. Karena pada waktu anak itu masih usia-usia 7 tahun kedua, keterikatan dia kepada syariah itu memang on off. Satu sisi juga sangat bergantung kepada kekayaan mafhum yang dia punya, sisi yang lain juga kekuatan nafsiyah yang dia punya. Sejauh mana kemudian kita membiasakan dia, mengajari dia, membuat dia itu merasa ringan untuk taat pada perintah Allah dan turunannya, perintah orang tua, melakukan kebaikan. Nah, merasa ringan itu butuh dibantu. Dibantu dengan sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Anak itu sampai bisa ringan untuk sholat, itu tidak serta-merta pada waktu usia 10, pada waktu dia sudah mulai boleh dihukum, langsung kemudian dia akan taat sholat, itu enggak. Itu proses mulai dari ketika kecil, sudah mulai bisa kita lakukan, usia dini 2 tahun pun bahkan sudah mulai bisa kita perkenalkan, 1 tahun bisa kita perkenalkan. Dia melihat orang tuanya sholat. Dia melihat ada masa ketika orang tuanya sholat, ternyata itu sesuatu yang penting, bahkan kalau dia nangis lo agak-agak nggak direken gitu ya, misalkan. Dia bisa melihat itu. Mulai diperkenalkan setiap orang tuanya berdiri sholat, anaknya juga dikasih sajadah. Oh, ada waktu-waktunya. Padahal itu belum untuk mafhum, tapi proses pembiasaan saja. Saya pada kemudian proses berikutnya dia mulai diperkenalkan, ya kan, bacaan, surat-surat pendek, gerakan yang mulai dibenarkan, masih pengenalan, masih belum semuanya belum komplit. Pada waktu usia hal yang kita butuhkan untuk memperkenalkan sholat apa adanya sebagaimana tuntunannya yaitu usia 7 tahun. Yang sesuai dengan waktunya, sesuai rokaatnya, bacaannya sudah lengkap, berarti dia sudah bisa ngaji dan baca Al-Fatihah, dia punya hafalan surat pendek, itu kan berarti sudah mulai diajarkan sejak sebelumnya itu penyiapan itu. Memperdengarkan anak sampai dia bisa hafal surat-surat pendek, apakah nunggu 7 tahun? Enggak. 3 tahun anak sudah bisa hafal juz 30 dan juz 29 bisa. 3 tahun. Anak saya juz 30, 29 dulu usia 3 tahun hafal. Sekarang malah proses untuk mengembalikan hafalan karena kita tidak disiplin melakukan murajaah begitu ya, itu malah ada yang lepas-lepas. Bagi anak-anak itu bukan kerjaan berat gitu. Mereka sambil bermain diputarkan murotal saja dia hafal gitu. Nah, yang seperti ini kita mengenali gitu ya, potensi anak itu simai lebih dahulu daripada
penglihatan. Maka apa namanya, rangsangan-rangsangan yang sifatnya pendengaran itu seharusnya lebih dulu ketimbang rangsangan-rangsangan sifatnya visual. Rangsangan yang sifatnya pendengaran itu bahkan bisa dimulai sebelum anak itu lahir. Nah, ngerti tahapan tumbuh kembang anak seperti ini, itu akan membuat orang tua itu mengerti apa yang harus saya stimulasi, jenis stimulasi yang seperti apa yang saya lakukan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang itu. Tidak mengetahui tahapan itu akan membuat orang tua seperti melihatnya sebagai sebuah perjalanan yang tiba-tiba. Tiba-tiba anak saya 5 tahun, tiba-tiba masuk sekolah, tiba-tiba balik, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba. Semua tiba-tiba. Kenapa kok bisa terasa tiba-tiba? Karena kita tidak tahu detail proses-prosesnya. Kalau tahu apa yang saya cari pada waktu anak saya umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka di situ akan dia cari dan dia nikmati apa yang perlu saya kasih, saya kemudian berikan, apa yang perlu saya belikan, apa yang perlu saya hadirkan, kan begitu, apa yang perlu saya perdengarkan. Nah, itulah mengapa ternyata berbasis usia itu penting, dan itu juga menuntut kalau dikembalikan pada orang tuanya, dia mengetahui tumbuh kembang anak. Mau motivasi sifatnya dengan reward, hadiah, bisa. Tetapi yang permanen itu bukan itu. Kalau kita ingin amalnya itu berubah seterusnya dan sifatnya itu akan muncul dari dalam karena dorongan dari dalam, berarti mafhumlah yang sebenarnya harus kita install. Pemahaman yang benar yang dia butuhkan untuk melahirkan amal itu, gitu. Tapi kalau yang lain-lain sifatnya itu membantu saja. Pujian, bentuk reward apa kalau kemudian kamu senantiasa membereskan makanan dan membantu ibu, misalnya, itu silakan, itu membantu. Tetapi pemahaman tadi harus dipastikan memang terinstal, berarti di situ dibutuhkan pemberian informasi-informasi yang dibutuhkan untuk membentuk mafhumnya tadi, menafsiri setiap fakta. Selain itu juga dibutuhkan ini, kecerdasan berbahasa ibu ya, kecerdasan berbahasa orang tua. Ada kalanya ketika kita itu meminta anak itu melakukan kewajiban itu, ada kalanya pakai bahasa iman. Misalkan kalau dia nggak mau sholat, loh padahal lo yang nyuruh sholat Allah. Allah itu loh yang menciptakan matanya kakak, yang menyediakan hidung, paru-paru, oksigennya, menyediakan mulut, ada lidah, ada begini-begini, keterangan semua gitu ya. Allah yang memberi itu semua gitu, cuma nyuruh kalau mau bersyukur ya berarti nurut sama kata Allah, disuruh sholat. Kalau kemudian, tapi aku hari ini mau libur, kalau misalkan Allah bilang aku tak juga libur, nggak tak kasih oksigen, tak libur, nggak tak siapkan nggak tak bolehkan lidahnya itu bisa merasakan, paru-parunya bisa menyedot udara, misalnya ini bahasa akidah. Ada kali kita pakai bahasa begitu, ada kalanya mungkin kita pakai bahasa misalkan waktu membangunkan itu dengan pijitan gitu kan ya, dan pijitan dan bahasa, katanya anak pejuang subuh, anak hebat, pemimpin masa depan, panglima yang jadi teladan, anak keren. Dan pakai bahasa begitu juga boleh. Bahasa profil ya, profil yang kita ingin wujudkan. Kalau yang ketiga mungkin misalkan kita kecerdasan berbahasa, kita pakai bahasa harapan gitu. Kalau kemudian ayah dan ibu itu sholat gitu ya. Terus kalau misalkan kakak tidak sholat, lah bagaimana kita nanti bisa bertemu di surga? Satunya sholat, satunya nggak sholat, misal begitu. Kalau misalkan masih ada ibu saja yang ngingetin, nggak mau sholat, nggak melakukan sholat. Nah kalau misalkan besok sudah besar, kalau misalkan besok itu kemudian harus sekolah di luar kota, kira-kira sholat apa enggak ya? Nggak, sedih sekali pakai pendekatan emosi misalkan. Kan ibu sangat sedih, kita buat bagaimana dia kemudian merasa, kalau sampai saya membuat ibu saya sedih, jadi begitu. Itu namanya kecerdasan berbahasa. Jadi bahasa itu nggak selalu sama gitu loh. Meskipun yang diperintahkan itu sama, nyuruh sholat, nggak harus sudah sholat belum? Ayo jam berapa ini? Sampai anaknya, tak hitung loh, sudah hafal step by step kalimat orang tuanya itu. Habis inilah dihitung 3, 2, 1, 10. Tak siram loh, ya, bangun-bangun nggak mau bangun, tak siram. Tak apa, tak seret. Sampai kemudian anak itu saking biasanya itu, karena pilihan berbahasa orang tua itu pancet itu saja, ya. Tidak ada kecerdasan berbahasanya, nggak ada variasinya. Itu sampai dia juga mendengarnya itu sampai bisa dia ulang seperti kaset bulat gitu ya, membosankan. Maka di situ juga dibutuhkan sebuah skill tersendiri.